Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mini riset yang telah kami lakukan yang berjudul Analisis Manajemen Usaha Tani Agroindustri Padi Mentik Susu di Kabupaten Jember. Untuk anggota kami yaitu ada Aldi Alfarinsi dengan NIM 19048, Diana Anggraini Puspitaningrum NIM 19016, Sarjiati 19023, Ahmad Yusron Fahmi 19038, Farhandian Syekh Putra 19041. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Latar belakang, usaha tani mentik susu merupakan salah satu usaha yang dijalankan petani Desa Sumbersalak, Kecamatan Lodombo, Kabupaten Jember, dengan menggunakan pertanian semi-organik, yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Penggunaan pertanian semi-organik juga dapat menekan biaya produksi untuk membudidayakan beras mentik susu. Beras mentik susu yang dibudidayakan secara organik memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras lainnya. Usaha tani padi menjadi salah satu komoditas yang baik dan sesuai dengan kebanggaan Kabupaten Jember, salah satunya Kecamatan Lodombo. Tujuan kami memilih usaha tani dengan komunitas beras mentik susu ini karena beras mentik susu merupakan salah satu beras varietas jenis padi lokal yang memiliki kualitas bagus. Banyaknya manfaat dari beras ini juga terdapat beberapa kekurangan seperti belum banyak yang membudidayakan sehingga masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Agroindustri beras ini masih belum banyak dilakukan karena mayoritas petani menjual langsung setelah proses penggilingan. Adanya sebuah produk agroindustri beras ini akan menguntungkan bagi petani maupun pelaku usaha dengan memaksimalkan keuntungan serta menjamin produk yang akan dipasarkan. Agroindustri beras mentik susu Pencoro Ungu ini merupakan sebuah agroindustri yang berlangsung melibatkan petani lokal untuk komoditas yang akan dihasilkan, sehingga dari kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi usaha tani komoditas padi mentik susu di Desa Sumbersalak, Kecamatan Lodombo, Kabupaten Jember. Yang kedua, bagaimana kondisi agroindustri komoditas padi mentik susu di Desa Sumbersalak, Kecamatan Lodombo, Kabupaten Jember. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kondisi usaha komoditas padi mentik susu di Desa Sumbersalak, Kecamatan Lodombo. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kondisi agroindustri komoditas padi mentik susu di Desa Sumbersalak, Kecamatan Lodombo. Manfaatnya yaitu bagi petani dapat dijadikan gambaran sebagai sarana untuk mengembangkan usaha tani beras mentik susu dan agroindustri beras mentik susu. Manfaat yang kedua yaitu bagi mahasiswa dapat dijadikan sarana belajar sebagai untuk menggambarkan usaha tani beras mentik susu dan agroindustri beras mentik susu. Manfaat yang ketiga yaitu bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk mengembangkan usaha tani beras mentik susu dan agroindustri beras mentik susu. Bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka akan dilanjutkan bersama teman saya itu Diana. Untuk poin 2.1 yaitu teori komoditas mentik susu. Pengertian dari padi sendiri yaitu tanaman pangan di Indonesia yang terdiri dari 3 ras, yaitu salah satunya mentik susu. Beras lokal yang tumbuh di iklim sedang dan tropis ini adalah beras yang memiliki tingkat kepulenan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan beras lainnya. Beras lokal mentik susu jika dikembangkan akan menjadikan beras yang varietas lokal dan lebih dikenal di pasaran. Beras ini memiliki mutu yang bagus dibandingkan dengan varietas lainnya. Berikut merupakan hasil uji kelayakan beras mentik susu. Dari data ini dapat diketahui mulai dari beras kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning, butir kapur, dan kadar air pada mentik susu ini lebih baik mutu premiumnya dibandingkan dengan beras Sintanur. Yang kedua yaitu teori agroindustri. Pengertian dari agroindustri sendiri yaitu pengolahan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian untuk memfasilitasi pengembangan agribisnis. Pengembangan ini akan dimanfaatkan sebagai bahan baku serta merancang penyediaan peralatan untuk kegiatan industri. Agroindustri ini merupakan kelanjutan dari pembangunan pertanian hingga mencapai tahap perkembangan industri menurut Suwandi dan kawan-kawan 2022. Untuk poin ketiga yaitu teori manajemen usaha tani. Tujuan dari usaha tani sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup petani. Menurut Nadir dan Mutmainah 2018, kegiatan usaha tani ini mendapatkan hasil sesuai keinginan yang diperlukan menggunakan uji kelayakan. Analisis kelayakan finansial usaha tani biasanya meliputi biaya, penerimaan, pendapatan, dan keuntungan yang diterima oleh petani itu sendiri. Besarnya nilai finansial petani akan dipengaruhi oleh besarnya total biaya yang dikeluarkan tiap luasan lahan, menurut Sudrajat 2022. Poin keempat yaitu teori manajemen produksi off-farm dan on-farm. Kegiatan off-farm sendiri merupakan
sebuah aktivitas yang bisa mendatangkan penghasilan yang dilakukan di luar kegiatan usaha tani. Menurut Pratiwi dan kawan-kawan 2017, manajemen on-farm adalah upaya untuk melaksanakan fungsi manajemen dari produksi input pertanian untuk menghasilkan produksi pertanian yang efisien, efektif, dan berkelanjutan pada skala tanam. Nah, untuk fungsi dari manajemen sendiri yaitu harus terintegritas agar setiap rancangan yang akan diputuskan dapat tercapai tujuan utamanya menurut Pratama dan kawan-kawan tahun 2022. Poin yang kelima yaitu teori sumber daya manusia. Menurut Utama 2020, manajemen sumber daya manusia merupakan pengorganisasian bakat, keahlian, kecakapan, pengetahuan, serta pengalaman seseorang dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Komponen yang ada dalam sumber daya manusia antara lain yaitu fungsi manajemen atau manajemen function dan fungsi operasional atau operation function. Untuk poin ke-6 yaitu teori teknologi. Menurut Sutriyono dan Suwandari 2016, teknologi dalam perusahaan pertanian tidak hanya diarahkan pada alat yang kompleks atau modern, tapi juga mencakup metode melakukan pekerjaan pertanian yang tujuannya untuk produktivitas tinggi. Poin ke-7 yaitu teori pemasaran. Saluran pemasaran sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu saluran pemasaran sederhana dan saluran pemasaran rumit. Menurut Sutriyono dan Ani. Pada gambar 2.1 merupakan saluran pemasaran sederhana, yaitu dimulai dari produsen yang akan didistribusikan langsung ke pengepul maupun pengecer dan konsumen. Untuk bentuk saluran pemasaran kompleks pada gambar 2.7.2 dapat dilihat yaitu mulai dari petani, tengkulak, pengepul. Untuk saluran yang kedua yaitu petani, pengecer, konsumen. Yang ketiga yaitu petani, pedagang besar dan eksportir, ataupun petani, tengkulak ke pedagang besar. Untuk bentuk saluran pemasaran sendiri, dibagi menjadi 4, yaitu saluran 1 yang disebut dengan saluran pemasaran langsung karena barang tidak melalui perantara dari produsen atau petani langsung ke konsumen, atau disebut dengan direct marketing channel. Untuk saluran 2, 3, dan 4 merupakan saluran pemasaran tidak langsung karena barang melalui beberapa perantara untuk sampai ke konsumen, atau indirect marketing channel. Untuk saluran kedua ini terdapat perantara yaitu pedagang besar, dan saluran ketiga yaitu pedagang besar dan pedagang kecil lalu ke konsumen. Untuk saluran keempat ini melalui 3 perantara yaitu pedagang besar, pengepul, pedagang kecil, baru ke konsumen. Yaitu teori selanjutnya yaitu 2.8, teori biaya dan pendapatan. Biaya merupakan pengorbanan untuk memperoleh harta, sedangkan beban merupakan pengorbanan untuk memperoleh pendapatan. Besar kecilnya biaya pendapatan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu volume produksi dan volume penjualan. Menurut Misi DKK 2018. Teori selanjutnya yaitu teori RC rasio. Pengertian RC rasio adalah menghitung jumlah rasio yang digunakan untuk melihat keuntungan relatif yang nantinya akan memperoleh pada sebuah usaha. Kelayakan usaha dapat diukur melalui RC rasio, yaitu dengan perbandingan antara jumlah penerimaan dan jumlah biaya. Menurut Yulia 2021. Teori selanjutnya itu teori BC rasio. Benefit and cost ratio atau BC ratio merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menganalisis atau menentukan kelayakan usaha. Pada umumnya, BC ratio digunakan dalam menentukan kelayakan usaha yang dijalankan, yang berkaitan dengan penggunaan alat atau teknologi efisien atau tidak untuk usaha yang dijalankan. BC ratio dapat diartikan sebagai analisis keuntungan pada suatu usaha yang dihasilkan setiap satuan kerugian pada setiap usaha yang dijalankan. Menurut Heriansyah DKK 2018. Teori selanjutnya itu teori Economic Order Quality atau EOQ. Menurut Wahid dan Munir 2020, Economic Order Quality merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menentukan pengelolaan persediaan bahan baku dengan cara meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan bahan baku. Teori selanjutnya yaitu teori Reorder Point. Menurut Kartika dan Bakti 2020, ROP Reorder Point merupakan jumlah pemakaian bahan baku yang terpakai dalam land time yang jumlahnya dengan safety stock. Faktor yang mempengaruhi reorder point antara lain yaitu lead time, safety stock, dan tingkat pemakaian bahan baku pada waktu tertentu. Next. Bab 3 itu gambaran umum akan dijelaskan teman saya itu Farhandia. Gambaran umum on-farm komoditas padi mentik susu pada usaha tani mentik susu Kenconowungu di Desa Sumbersala, Kecamatan Redogombo, Kabupaten Jember. Subsistem budidaya atau on-farm merupakan kegiatan yang dilakukan petani untuk mendapatkan suatu produk pertanian. Padi mentik susu sendiri mulai dibudidayakan pada tahun 2017 oleh petani yang berada di Desa Sumbersala, Kecamatan Redogombo, Kabupaten Jember, dengan dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember yang tergabung dalam komunitas Kenconowungu. Perkembangan pengelolaan lahan untuk budidaya padi mentik susu menggunakan traktor dan cangkul, yang sebelumnya hanya menggunakan alat tradisional. Budidaya padi mentik susu sendiri menggunakan konsep pertanian semi organik.
Gambaran umum on-farm komoditas padi mentik susu pada usaha tani padi mentik susu Kenconowungu di Desa Sumbersalak, Kecamatan Dokombo, Kabupaten Jember. Agroindustri beras mentik susu Kenconowungu berasal dari hasil budidaya tanaman padi mentik susu petani di Desa Sumbersalak, Kecamatan Dokombo, Kabupaten Jember. Beras mentik susu sendiri diseleksi, dikemas, serta dipasarkan oleh kelompok Kenconowungu. Penentuan harga produk Kenconowungu merupakan hasil kesepakatan bersama yang telah disesuaikan dengan harga pasar. Pemasaran produk masih dalam tahap pengembangan, yaitu melalui penawaran langsung sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. 4, yaitu hasil dan pembahasan. Next. Manajemen on-farm komoditas padi mentik susu. Manajemen produksi usaha tani padi mentik susu. Usaha tani padi mentik susu diterapkan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dengan menerapkan pola tanam tumpang sari. Bahan baku kegiatan usaha tani ini berupa pemilihan benih yang berkualitas yang berasal dari komoditas Kenconowungu. Perawatan usaha tani mentik susu ini tidak susah karena pemberantasan hama menggunakan konsep pengendalian hayati menggunakan pestisida yang dibuat sendiri dari bahan yang ramah lingkungan seperti sambiloto dan bawang. Langkah akhir dari kegiatan usaha tani ini yaitu pemanenan yang dilakukan secara manual menggunakan sabit dan dirontokkan menggunakan perontok padi. Yang kedua yaitu manajemen teknologi. Perencanaan teknologi merupakan kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan pemakaian peralatan dan mesin produksi yang digunakan oleh usaha beras mentik susu dalam pengolahan padi menjadi beras. Selain itu, kegiatan perencanaan juga mengenai koefisiensi penggunaan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi suatu usaha yang dilakukan. Penggunaan teknologi pada kegiatan tersebut adalah traktor untuk pengolahan lahan. Selain itu, alat pengolahan tanah yang digunakan juga terdapat cangkul. Penggunaan teknologi pada usaha tani padi mentik susu ini juga terdapat alat pelontok padi yang digunakan saat masa pemanenan tiba. Next. Untuk selanjutnya, manajemen sumber daya manusia mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Yusron Fahmi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Perencanaan SDM merupakan kegiatan untuk menentukan keahlian tenaga kerja dari tenaga kerja, serta mengatur penempatan pekerja sesuai dengan bagian-bagian produksi berdasarkan keahlian yang dimiliki masing-masing tenaga kerja. Di sini ada struktur organisasi usaha tani padi mentik susu. Pertama itu ada pemisahan, ini dibagi menjadi 2. Ada pekerja tanaman dan perawatan sama pekerja pemanenan. Lalu langsung di bawahnya ini dibantu oleh pelaku agroindustri. Next. Pemasaran usaha tani mentik susu. Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan dengan menciptakan dan saling melakukan tukar produk dan jasa serta nilai antara seseorang dengan yang lainnya. Selain itu, pemasaran juga merupakan hal yang sangat penting setelah selesainya proses produksi pertanian. Fungsi pemasaran terdiri dari fungsi fisik dan fungsi tangkaran dan fungsi pertukaran. Harga produk beras susu terdiri beragam tergantung kualitas produknya. Beras dengan grade A itu harganya Rp10.000, untuk grade B harganya Rp9.500 dan itu dari grade C harganya Rp9.000. Di sini ada beberapa pemasaran, jadi dari petani ke tengkulak lalu ke konsumen. Di sini ada tabel total biaya yang dikeluarkan oleh usaha tani padi mentik susu Kabupaten Jember. Berdasarkan nilai BC rasio usaha tani padi mentik susu tersebut layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan RC rasio sebesar 1, maka artinya penggunaan biaya pada petani komunitas padi ini terlaku dalam keadaan efisien. Lalu kelayakan usaha tani beras mentik susu, jenis biaya yang dikeluarkan pada usaha tani padi mentik susu terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan variabel. Di sini bisa dilihat biaya-biayanya, ada biaya bahan baku, biaya kerja, pajak bumi. Totalnya ini biaya per hari itu Rp4 juta. Manajemen of-farm komoditas padi mentik susu pada agroindustri padi mentik susu Kenconowungu. Yang pertama itu ada manajemen produksi agroindustri beras mentik susu. Untuk bahan baku utama agroindustri beras mentik susu adalah gabah mentik susu yang dibeli langsung kepada petani dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Meli 2019, manajemen agroindustri sendiri merupakan penerapan ilmu manajemen agar industri dilakukan secara efisien. Melaksanakan produksi memerlukan biaya atau modal yang dikeluarkan dalam sekali produksi dihitung untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan. Analisis biaya dilakukan dengan mengklasifikasikan menjadi 2 biaya, yaitu biaya tetap dan variabel. Analisis biaya dan pendapatan akan digunakan juga untuk analisis kelayakan usaha agroindustri beras Kenconowungu yang nantinya akan memberikan hasil apakah usaha tersebut memberikan keuntungan atau memberikan kerugian. Sarno dan Raditya 2022. Nah, berikut ini merupakan layout produksi beras mentik susu Kenconowungu. Nah, tulisannya ini merupakan tabel biaya yang dikeluarkan untuk agroindustri beras Kenconowungu dalam 1 kali produksi. Ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap ada mesin pres, penyaringan, timbangan. Untuk biaya variabel ada bahan baku utama yaitu beras mentik susu, plastik kemasan, karung, dan biaya transportasi. Nah, untuk total biaya variabel ada Rp3.961.000 dan untuk total biaya ada Rp4.286.000. Kemudian
ada analisis RC rasio pada usaha agroindustri beras metik susu Keconowungu dalam 1 kali produksi. Untuk biaya produksinya 4.286.000, penerimaan ada 6.400.000 dan keuntungan bersih ada 2.114. Untuk analisis rasio yaitu 1,49. Dan untuk BC rasio ada 0,49. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan kriteria pengambilan keputusan RC rasio lebih dari 1, yaitu 1,49, maka artinya penggunaan biaya pada agroindustri beras Bapak Rosyid termasuk dalam keadaan efisien. Sementara untuk BC rasio, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan BC rasio, yaitu 0,49, maka penggunaan biaya agroindustri beras Bapak Rosyid termasuk dalam keadaan kurang efisien. Jika terus dikembangkan, maka dari itu memerlukan pembaruan teknologi supaya lebih efisien dan lebih menguntungkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan proses produksi dan manajemen teknologi agroindustri beras metik susu. Untuk pelaksanaan proses produksi yaitu manajemen teknologi merupakan suatu pekerjaan yang menerapkan teknologi atau disiplin ilmu yang menggunakan rekayasa teknik untuk mengerjakan sesuatu. Penggunaan manajemen teknologi dengan cara mengimplementasikan kemampuan untuk menyelesaikan tujuan di suatu perusahaan tersebut. Penggunaan teknologi pada agroindustri beras metik susu dilakukan secara manual, yaitu pada proses penggilingan menggunakan mesin penggiling beras, proses sortir menggunakan ayakan, pengemasan menggunakan plastik, dan mesin pres untuk merekatkan plastik. Sementara itu, untuk pengangkutan atau pemasaran dikemas menggunakan karung dan diangkut menggunakan motor. Kemudian untuk selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia agroindustri beras metik susu. Menurut John 2018, sumber daya manusia merupakan orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset perusahaan maupun organisasi yang dapat dihitung jumlahnya. Dalam pengertian sumber daya manusia ini fungsinya tidak berbeda dari fungsi aset lainnya, sehingga dikelompokkan dan disebut sebagai sarana produksi bagi organisasi. Sumber daya manusia bisa dikatakan sebagai potensi yang menjadi motor penggerak perusahaan atau organisasi pengawasan dalam manajemen sumber daya manusia. Sangat dibutuhkan dalam proses produksi agroindustri beras metik susu. Untuk pengawasannya dimulai dari proses pengeringan, penggilingan, penyortiran, hingga pengemasan dan pemasaran. Pemasaran agroindustri beras metik susu. Untuk pemasaran adalah suatu kegiatan mempromosikan suatu produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Menurut Ciptono dan Diana 2020, merupakan applied science atau yaitu perpaduan antara art dan science, yaitu pemahaman perilaku konsumen serta dinamika lingkungan pasar. Pemasaran merupakan kunci kesuksesan dalam suatu produksi barang dan jasa. Pemasaran ini biasanya dilakukan menjadi dua cara, yaitu pemasaran secara online maupun offline. Nah, untuk pemasaran agroindustri beras metik susu, secara online ini sangat efektif karena dapat menyentuh pasar nasional secara langsung. Pemasaran ini dilakukan oleh mahasiswa pertanian dari Universitas Jember yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace, WhatsApp, dan media sosial yang lain. Hal tersebut sangat efektif karena didukung oleh pengiriman produk yang begitu mudah jika ada konsumen yang ingin membeli produk beras metik susu. Nah, di samping ini ada saluran 1 dan saluran 2, saluran pemasaran agroindustri beras metik susu. Yang saluran pertama ada produsen ke konsumen langsung, dan saluran kedua ada produsen, agen, dan konsumen. Untuk selanjutnya ada manajemen kemitraan agroindustri beras metik susu. Manajemen kemitraan merupakan sebuah kesepakatan atau kerjasama oleh pihak lain. Hal tersebut dilakukan untuk memperbesar atau memperluas pemasaran dan pendistribusian. Tanggung jawab untuk bisa menjalankan organisasi dan berbagi pendapatan ataupun kerugian yang terjadi dalam bisnis yang akan dilakukan. Agroindustri beras metik susu telah melakukan kemitraan dari awal berdirinya agroindustri. Ya, selanjutnya penutupnya ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, usaha tani padi metik susu milik Bapak Evan itu melakukan manajemen usaha tani pada setiap kegiatannya. Manajemen usaha tani yang diterapkan itu manajemen produksi, di mana kegiatan usaha tani ini mulai dari penyiapan benih hingga masa panen. Analisis kelayakan usaha tani padi susu berdasarkan nilai SC ratio yaitu sebesar 1,5 dan nilai BC ratio sebesar 1,5. Maka dinyatakan layak usaha tani yang dikembangkan. Untuk yang kedua, kondisi metik susu Keconowungu dalam menerapkan manajemen usaha tani itu manajemen teknologi, manajemen SDM, manajemen pemasaran, dan manajemen kemitraan. Pemasaran yang dilakukan secara online dan offline ini sama-sama membantu dalam memperluas jangkauan pemasaran. Manajemen kemitraan dapat menambah relasi dan menjalankan agroindustri beras metik susu. Analisis kelayakan usaha yaitu penggunaan biaya pada industri beras pada Bapak Rosyid termasuk dalam keadaan efisien karena nilai ratio-nya lebih besar 1 itu 1,49. Namun nilai ratio-nya itu lebih kurang dari 0,49. Maka untuk penggunaan teknologi termasuk dalam keadaan kurang efisien. Jika terus dikembangkan akan memerlukan pembaruan teknologi supaya lebih efisien dan menguntungkan.
Ya, untuk sarannya, untuk pemerintah sebaiknya mengadakan kegiatan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan atau pendapatan dan keuntungan pembekal ilmu dan keterampilan dan budidaya agroindustri. Jadi, kegiatan agroindustri beras berikut terus dapat dilakukan. Saran untuk pemilik usaha, sebaiknya menerapkan manajemen agroindustri dengan konsep agribisnis off-farm terus dikembangkan supaya meningkatkan keberhasilan produksi. Jadi, memperoleh pengetahuan, pendapatan, dan keuntungan secara maksimal. Dan untuk masyarakat, sebaiknya memberikan penilaian dan masukan yang dapat membangun agroindustri beras metik susu kepada pemilik usaha agar usaha dapat dijalankan lebih maju dan memberikan dampak peningkatan produktivitas agroindustri yang dijalankan. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menjelaskan dan memaparkan hasil dari mini riset kelompok 5. Ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.